Sekarang ditampilkan RPP-nya. Selanjutnya tanya jawab Pak Mahmudin, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Hmm. Pak Ahmad Subhi ya. Tinggi Di SD mana Anda di mengajar? SD di SD Sungai Mie 5 Pak. Oh, Sungai Mie 5. Berarti di Banjarmasin ya. Betul Pak, Banjarmasin Utara. Sudah berapa lama mengajar? Mulai 2016 sekitar 6 tahunan Pak. Oh, 5 tahun. Nah, Iya, tapi di SD itu aja ya? betul Tinggi. Oh, di SD. Dari identifikasi masalah di RPP ini kah Pak Ahmad Subhi Betul Pak. yang Salah dipilih? satunya ya yang di RPP ini. Mm-mm. Pembelajarannya Kelas 3 pada bahasa Indonesia Pak. tematik kah? Ya betul. Tematik. K13. Ya, tematik berarti Anda memadukan dalam satuan tema dalam dua mata pelajaran. Betul. Mata pelajaran apa yang satunya? Salah satunya PKN Pak. PKN. Kelas berapa ini? Kelas Kelas 3 3. Pak. Kelas Ya. 3. Coba Anda buka dulu di jaringan tema. Oh, iya. Hmm. Pada jaringan tema PPKN ada 4 poin ya. Bahasa Ya. Indonesia ada dua poin. Bisa Anda jelaskan apa sebenarnya fungsi adanya jaringan tema itu? Fungsi dari jaringan tema ini untuk mempermudah pengajar untuk ini Pak lebih teratur begitu Pak untuk pemateriannya. Artinya dengan adanya jaringan tema menentukan muatan materi yang ditematikan gitu ya kan Mungkin betul pada Pak kelas lebih dan semester ya terstruktur ya itu ya. tinggi. Jadi supaya Anda tahu ya. Karena jaringan tema ini kan sudah ditetapkan ya. Apa saja yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud selain jaringan tema? Ada tujuan pembelajaran Pak, ada KI serta KD Pak. Ada KI dan KD. Waktu Anda mengidentifikasi masalah dari dua mata pelajaran ini, mana yang diangkat? Jadi, Bahasa Indonesia Pak. bahasa Indonesia. Ya, Pada bahasa Indonesia, Anda kan mengidentifikasi masalah, lalu Anda tetapkan bahwa yang dipilih untuk penentuan masalah pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. betul Pak. Nah, ketika Anda mengeksplorasi penyebab masalah, ya, lalu itulah yang Anda angkat, ya. Nah, saya mau tanya, ketika Anda mengeksplorasi penyebab masalah, ada unsur-unsur yang dapat mendukung untuk menentukan penyebab masalahnya, ya. Betul Pak. Ketika Anda mengeksplorasi penyebab masalah, gitu loh, ya.
Salah satunya dengan mengkaji literatur. Betul. Ya. Pertanyaan saya, pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang bermasalah itu guru apa siswa? Siswa Pak. Siswa. Siswa Ya. kenapa? Apa Siswa masalahnya? ada sebagian yang belum lancar membaca Pak. Kemudian pada materi ini siswa belum bisa kayak menyimpulkan dengan bahasanya sendiri begitu Pak, merangkai kalimat-kalimat efektif. Lebih spesifik, anak belajar mata pelajaran Indonesia pada pembelajaran apa? Kayak ini Pak, kayak menyusun kalimat atau mencari masalah-masalah yang terdapat pada teks bacaan Pak. Masalah-masalah yang terdapat pertanyaan, Pada teks bacaan. teks bacaan. Ya. Ya. Lalu untuk bisa memberikan solusi, Anda melakukan kajian literatur. Ya. Masih ingat kan Anda pada saat Anda mengkaji literatur, apa yang Anda dapat di situ? Bahwasannya anak masih cenderung menganggap remeh Pak pembelajaran bahasa Indonesia ini. Jadi dianggapnya mudah gitu Pak, padahal pembelajaran bahasa Indonesia ini ada kesulitan tersendiri begitu Pak. Itu aja. Kemudian Tapi lagi selain itu, apakah ada sebagai pertimbangan solusi yang didapat melalui kajian literatur? Solusinya biasa dengan menggunakan media begitu Pak. Kemudian lagi lebih menggunakan bahasa yang komunikatif begitu Pak, tidak monoton Media dari ya seorang guru. komunikatif. Ya. Lalu hubungannya dengan mencermati kosakata dalam teks itu ada nggak Ya, ada Pak. solusinya? Misalnya untuk anak bisa menemukan kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan bla bla itu, Ya. dengan teks bacaan itu mengacu pada pembelajaran IPA gitu loh, ya. Tinggi. Soalnya kan kelas rendah nggak ada IPA Pak. Tidak ada IPA, Ya. tapi teksnya bisa Berhubungan dengan IPA. dengan IPA, tapi tidak ada pembelajaran IPA-nya. Ya. Oke, kalau itu ya kan. Nah, dari kajian literatur itu ada nggak memberikan solusi bahwa untuk bisa anak memahami suatu teks, ya, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, ada nggak solusi yang diberikan? Dengan cara apa? Atau melakukan apa? Ada nggak? Kalau dari Nah, kajian literatur, ya, ini aja sih Pak, bahwasannya anak lebih lebih tertarik apabila seorang guru itu menggunakan media atau media. berupa video begitu Pak dalam pembelajarannya, dibandingkan seorang guru hanya menyodorkan anak untuk membaca sendiri teks yang ada di buku. Nah begitu Pak, jadi anak lebih tertarik disajikan video atau cerita-cerita atau bahan bacaan selain dari yang ada di buku tema begitu Pak. Ya. Nah, sekarang coba lihat di KD-nya. Nah, ini KD. Ya. Di KD dari jaringan tema tadi, tidak semuanya kah diambil? Ya tidak Pak. Tidak semuanya kah?
Cuma tiga pada Dua aja, pengetahuan sama keterampilan ya. ya. Mencermati itu lebih setingkat ya daripada hanya melihat gitu ya. Iya Pak, Artinya mencermati itu lebih lebih dalam lagi. terkonsentrasi ya untuk menelaah apa yang dicermati ya, apa yang ditelaah ya, dikaji ya kan, Coba. dipelajari ya tentang teks gitu ya kan. Maka mengacu pada kata mencermati ini, maka tentu saja tingkat ranah kognitifnya lebih tinggi ya. Betul. Nah, di sini Anda masukkan C4. Apa alasan Anda meningkatkan mencermati tadi masuk pada C4? C4 yang harus apa? Masuk pada ranah C4, yaitu menemukan ciri-ciri. Apa alasannya? Jadi alasannya di sini untuk AD ini kan masih di bawah lah Pak ininya ranahnya. Jadi kalau bisa sih harapan saya dengan meningkatkan, jadi ada anak lebih ini lagi Pak dari sebelumnya lebih bisa lagi gitu Pak. Jadi dibandingkan dari KD yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu sih harapannya Pak dari indikator yang saya buat ini. Bukan yang ditetapkan pemerintah itu terlalu luas gitu. Oh, gitu. Ya, artinya dari mencermati tadi ya, Anda bisa memasuk apa? Meningkatkan pada C4, Ya. yaitu menemukan ya. Artinya kalau C4 ini sudah memenuhi syarat untuk mengembangkan pembelajaran pembelajaran apa? Pembelajaran hot Pak. Ya, pembelajaran HOTS. Ya. Apa makna dari pembelajaran HOTS itu? Lebih eh, high order thinking skill Pak. Jadi lebih meningkatkan keterampilan pengetahuan anak Ya, lebih berupa ya kenapa lebih keterampilan? pengetahuan maksudnya Pak. Ya, cara berpikir Ya cara itu berpikir. ya kan, meningkatkan cara berpikir anak yang lebih tinggi gitu ya kan. Bisa. Jadi tidak cukup hanya pada level C1, Ya, C2 atau C3. Kalau pada level C1 tingkatan sebutannya lots ya Pak begitu ya. ya tingkatannya pada apa? Apa sebutan untuk C1? Hanya level Low. low ya, yaitu hanya ingatan gitu ya. Ingatan. Ya betul ingatan Pak. Hmm. Mengingat. Kalau C2 Kalau C2 memahami Pak. ya pemahaman gitu ya. Betul. Nah, C3 Ya penerapan. penerapan. Kalau C4 Keempat sudah masuk ke menganalisis Pak. mampu menganalisis. Kalau C5-nya Kalau kelima sudah mengevaluasi Pak. mengevaluasi. Kalau C6 Keenam mencipta. ya kita. Pertanyaan saya, apakah dengan C4 ini anak sudah bisa menemukan ciri-ciri makhluk hidup? Coba tunjukkan di kegiatannya. Ya, Mana? Di kegiatan inti. Yang mana?
dari pengerjaan LKPD, Pak, anak-anak sudah bisa mengumpulkan informasi dari teks bacaan yang disajikan oleh guru. Peserta didik berdiskusi untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah dan pemikiran masalah yang ada pada LKPD. Dari anak dapat mengumpulkan informasi gitu, kegiatan sebelumnya apa yang dilakukan? Melihat video, Pak, video pembelajaran. Di mana itu melihatnya? Di sini. Lihat video. Ya. Ya. Di sini ya. Iya, Pak. Bagian orientasi. Tadi itu masuk pada yang dapat mengumpulkan tadi masuk di mana itu? Di kegiatan itu. Di membimbing. Oh gitu ya. Iya. Ini ada mengorganisasikan peserta didik. Yang Anda lihatkan tadi videonya itu yang mana? Di sini, Pak. Di bagian mana itu? Di awal. Oh, di orientasi. Ya. Terus itu lagi ada bawah berikutnya itu. Ini A orientasi. Oh iya. Terus ini salah berarti, Pak, pengertikannya, mungkin yang ini. Makanya tadi saya bingung. Ya. Ada A di sini, ada A di atas. Ada 2 A. Lalu yang mana? Seharusnya yang ini B. organisasikan peserta didik itu B ya? Iya. Oh, B. Lalu yang B itu jadi C. Betul. Ada berapa sintak di modelmu ini? Ada 5, Pak. 5 ya? Ya. Model pembelajaran apa yang digunakan? Project based learning, Pak. Ya, PBL ya? Betul, Pak. PBL. Nah, jadi coba lihat tadi yang A di atas ya. Ya. Ya kan? Orientasi peserta didik pada masalah. Lalu Anda menayangkan video. Dari tayang video itu, lalu ada kegiatan kedua. Peserta didik diberi kesempatan bertanya tentang video yang ditayangkan. Guru menggunakan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Ini saintifik, kaitannya dengan pengembangan pembelajaran menanya, gitu ya. Betul, Pak. Masalah apa yang terjadi, materi yang simpulkan pada video, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, dan seterusnya gitu ya. Betul. Dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelumnya Anda sudah menentukan kata kunci untuk membuat satu pertanyaan itu. Kata kunci untuk bertanya, misalnya kalau bertanya itu Anda gunakan kata tanya apa, bagaimana, ya, siapa, supaya nanti anak punya acuan dalam pertanyaan. Kalau apa, ya, itu bisa yang ditanyakan itu benda, ya, atau sesuatu yang dibendakan gitu ya kan. Betul. Tapi kalau siapa, ya, pertanyaan itu ditujukan kepada orang, ya kan? Betul. Dan seterusnya itu. Nah, apakah anak itu bisa memilah pertanyaan itu? Kalau bisa, menurut rencana Anda itu, bagaimana Anda cara memberikan acuannya supaya nanti anak bisa menggunakan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam pembelajaran?
mungkin akan dijelaskan di awal Pak, dari fungsi dan makna dari kata tanya tersebut. Ya, jadi Anda memperjelas dulu ya. Betul. Untuk membuat satu pertanyaan, Anda boleh menggunakan kata tanya apa, ya. Tapi Anda harus tahu kalau menggunakan katanya apa itu merujuk pada benda Benda. yang ditanyakan. Betul Pak. Itu Pak. Betul. Ya, itu rencananya nanti ya. Tapi ini kan Anda sudah lakukan simulasi ya. Iya. Ya. Ketika Anda bersimulasi, yang muridnya adalah teman Anda sendiri, Betul. tentu tidak terkendala ya. Karena muridnya Iya, mungkin kalau anak-anak terkendala teman Pak. Anda. Iya. Jadi yang saya pertimbangkan itu ketika anak diminta masuk di dalam tahap kedua setelah mengamati video gitu ya kan, masuk pada aspek menanya. Jangan sampai nanti kita beri ruang waktu untuk bertanya, anak tidak bertanya. Tentu kita tidak mengambil kesimpulan cepat ya bahwa anaknya yang tidak siap belajar. Mungkin gitu ya kan. Mungkin Betul. kita yang tidak mengkondisikan anak untuk Siap bertanya, belajar. Nah, ya, kondisikan anak untuk bertanya. Misalnya ya, apa saja yang kamu lihat gitu ya dalam video tadi? Ya, itu kan dari guru. Nah, misalnya gitu ya pertanyaannya. Atau siapa saja yang Anda temukan? Ya, diberi contoh dulu. betul. Ya, apakah Anda temukan peristiwa di situ? Ya, mengapa peristiwa itu terjadi gitu ya kan? Nah, itu menggunakan kata mengapa gitu loh. Ya. Lalu bagaimana menurut Anda? Ya. Nah, coba kalian cermati itu. Atau mungkin anak nanti disuruh berkelompok kan? Betul, kelompok Pak. Ya, untuk membuat pertanyaan dari isi video, itukah? Kemarin belum kepikiran sampai ke situ Pak. Nah, mungkin ini bisa jadi tambahan Pak, evaluasi untuk lebih baik lagi pembelajaran saat di kelas Tapi nanti. itu ada langkah ketiga itu. Apa itu? Menjawab ya. Peserta didik menjawab pertanyaan. Oh, kenapa siswa yang disuruh menjawab pertanyaan? Berarti yang bertanya itu gurunya kah? Betul. Hmm? Gurunya Pak yang bertanya. Tidak terbalik gitu. Guru itu kan hanya memberikan acuan, yang mengamatikan siswa. Dari hasil pengamatannya itu diminta untuk mengajukan pertanyaan tentang isi Dari video. video. Bukan gurunya yang bertanya, siswa itu menjawab. Kalau begitu kan nanti kegiatannya akan didominasi oleh Guru ya gurunya, Pak. gitu loh. Kan di situ mengamati, Ya. terus setelah mengamati, menanya, yang menanya adalah siswanya, yang mengamati adalah siswanya, gitu loh. Setelah mengamati apa? Mengamati siswa Pak. Ya. 5M itu. Nah, Mengamati, mengamati, menanya, menanya, mengumpulkan, lagi. Hah? mengumpulkan informasi, Ya, mengumpulkan informasi mengolah, kemudian atau mengkomunikasikan. mengeksplorasi gitu ya kan? Betul. Mengeksplorasi ya. Kemudian yang keempat, Tadi kan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah atau menganalisis, kemudian mengkomunikasikan, Pak. ya. Nah, semua 5M itu tadi
itu kan dikondisikan guru untuk bisa memunculkan 5M itu tadi kepada siswa, bukan pada gurunya. Kalau yang ini kan berarti yang membuat Kebalik ya Pak ya. pertanyaan itu adalah gurunya. Betul. Kita hanya mengkondisikan bagaimana supaya anak itu muncul pertanyaan. Oh, Gitu loh. Berarti Anda salah persepsi iya, keliru berarti. memahami tentang 5M itu. Ya. Karena memproses anak belajar itu harus lebih dominan siswa yang diaktifkan untuk belajar. Gurunya hanya Fasilitator. mendampingi, memfasilitasi gitu ya kan, untuk mudah belajar, namun yang memproses dirinya belajar itu ada pada siswa itu sendiri. Jadi gurunya hanya memberikan acuan dan menjelaskan. Ya, acuan itu bisa dibantu melalui media, ya, bisa melalui tayangan video, ya, ada media gambar mungkin gitu ya kan, Betul Pak. sehingga 5M-nya itu bisa Tercapai. dikondisikan untuk dilakukan oleh anak gitu loh, sehingga peran guru dalam kegiatan ini benar-benar memahami posisi guru dalam pembelajaran. Bagaimana posisi guru dalam pembelajaran? Posisi guru ketika mengajar itu. Kalau posisi guru memberikan arahan, memberikan waktu untuk berlatih, ya, kemudian guru membimbing untuk memecahkan masalah dengan memberikan langkah-langkahnya, semuanya itu kan adalah dalam rangka untuk mengaktifkan siswa kan. Betul. Nah, lalu kalau guru melakukan seperti ini, artinya guru sudah memposisikan dirinya sebagai apa? Kalau yang mengaktifkan siswa tadi Kak Pak? Iya, kalau gurunya sudah melakukan seperti ini dalam pembelajaran, artinya gurunya sudah memposisikan diri sebagai apa dalam pembelajaran itu. Sebagai fasilitator Pak. Nah, Ahmad Sofi tahu apa yang dimaksud dengan fasilitator itu? Jadi seorang guru itu memfasilitasi siswa agar mudah Pak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Iya. Nah, coba Anda tunjukkan di sini fasilitas apa saja yang sudah Anda kondisikan anak dalam belajar di kegiatanmu ini. Oh, fasilitasnya sih Pak, satu tadi video kan Pak, kemudian Ya, kita lihat di orientasi peserta didik kepada masalah apa yang sudah dikondisikan guru tadi kan dalam belajar. Coba sebut. menayangkan video. Ya, video satu. Ya, untuk masuk pada pengembangan pembelajaran pada saintifik, ya. Karena video tadi anak diminta mengamati. Berarti siswanya sudah kita aktifkan. Betul. Melalui tayangan video, gitu ya? Iya Pak. Nah, sekarang kalau untuk masuk ke pengembangan pembelajaran, menanya apa yang Anda fasilitasi. Ini bukan gurunya yang bertanya ya. Nah, tentu tadi kan saya katakan ya, sebelum masuk anak bertanya itu perhatikan dulu
sejumlah kata tanya yang bisa digunakan untuk bertanya. Betul. Itu loh. Itu kan acuan guru, bukan menjelaskan. Iya. Bisa menggunakan kata apa, bisa menggunakan kata siapa, bisa menggunakan kata mengapa, bisa menggunakan kata bagaimana. Nah, Betul, silahkan tujuan. ya ajukan pertanyaan ya berdasarkan kata tanya itu. Silakan anak-anak ya dari hasil video Video. tadi, pengamatan video. Nah, artinya kan anak dikondisikan tuh. Betul, Pak. Itu juga salah satu fasilitas anak mudah untuk bertanya. Bukan Kayak gurunya yang bertanya. Kan yang mengamati tadi siswa. siswa, Pak, betul. Jangan dialihkan gurunya yang bertanya. Siswanya disuruh menjawab. Meskipun nanti hasil dari pengamatan jawabannya itu loh. Betul, Pak. Ya. Biarkan nanti pertanyaan itu saling dilemparkan kepada siswa. Lalu guru nanti yang memberikan penguatan. Oh, Benar atau tidaknya, lengkap atau tidaknya, gitu loh. Maka terjadi interaksi antar siswa. Guru juga melibatkan diri untuk lebih meningkatkan interaksi interaksi siswanya gitu loh. Nah, lalu masuk pada penerapan pendekatan saintifik. Tadi mengamati, menanya, itulah. betul, Pak. Berikutnya apa tadi? Mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi. Gimana tadi kegiatannya itu? Dari Melalui video kegiatan? melihat video di situ anak mengumpulkan informasi apa saja yang Nah, disajikan dalam video tersebut, Pak. itu dilakukan di kegiatan diskusi kelompok. Betul. Ya, dari hasil mengumpulkan informasi itu, ya, kemana lagi? Ke mengolah, Pak, dari informasi Mengolah. yang didapat, ya. Kenapa mengolah? Menganalisis. Iya, menafsirkan gitu loh. Betul. Yang menafsirkan siapa? Siswa, Pak. Siswa juga kan? Iya. Hmm. Terakhir nanti mengkomunikasikan. Karena Betul. tadi sudah dikodei Pak Narno itu. Ya waktunya harus berbaginya. Lanjut Pak Narno. Makasih Ya, banyak, terima Pak kasih. Mahmudin. Ya, Saya cuma satu atau dua pertanyaan. Ini materinya yang diajar apa? Bahasa, Pak. Hmm? Bahasa Bahasa. Indonesia. Ya. Kenapa bahasa itu kok yang diambil teksnya kok IPA, kenapa? Dari buku siswa, Pak. Materinya itu. Kok dari buku siswa. Pendapatmu loh, kenapa IPA? Gitu. Oh, karena berhubungan dengan temanya, Pak. Temanya apa? Temanya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hmm. Jadi kelas 3 tuh, ini kelas 2 kelas 3. Ya, kelas 3, Pak. Tema 1. Ya tuh memang temanya satu itu untuk semester satu semester. Betul. Iya. Ada 4, Pak. Tema 1, 2, 3, 4. Satunya apa? Tema Apanya, satu. Pak? Tema 1, enggak. Tema 2, 3, dan 4, Pak. Itu satu semester 1. Ini tema ini untuk semester berapa? 1, Pak. Satu. Semester 2 ini temanya apa? Belum, Pak. Belum. Untuk RPP-nya ya belum. Biasanya tema itu dipilih yang tidak ada mata pelajarannya supaya diingat. Oh, Jadi, ini. misalnya bahasa Indonesia mungkin kelas sejarah mungkin. Kalau sejarahnya nggak diajari ya temanya nanti yang sejarah. Misalnya Singosari. Tapi kebanyakan yang dipilih itu IPA karena IPA itu dianggap bermasalah mungkin.
Lalu di dalam membuat tema itu yang dibuat temanya adalah IPA. Supaya IPA-nya nilainya baik. Padahal IPS yang jelek. Soalnya sejarah tidak pernah membuktikan sejarah dapat 100 anak-anak. Matematik 100 ada, fisika 100 ada, Betul, Pak. kimia ada. Kalau IPS itu tidak ada yang dapat 100. 6 Ya. sampai 70 paling tinggi. Itu Matematika boleh 100. sepanjang sejarah itu. Harusnya Mata pelajaran lain juga temanya boleh itu 100. sejarah harusnya. Nah, perang Diponegoro kah? Apakah? Jadi sejarah harusnya. Itu sepanjang tahun itu yang EPTA dan EPTANAS IPS itu nggak Nah, pernah Pak, ya. 100. Terus kamu nih ngajarnya ini ngajar tema atau ngajar bidang studi? Tema, Pak. Keren. Bidang studi, Pak. Keren itu. Nah, kalau aku ngajar tema aja, jadi rapotnya cuma satu, pelajarannya tema aja. Aduh. Masa soalnya tema, Iya, bidang studi, masalahnya Pak. tema, kurikulumnya tema. Oh, kurikulumnya aja bahasa, matematika, oh, tema. Ya, pelajarannya pelajaran bidang studi, lalu diberi tema. Berarti kamu ngajar IPA ini. Kamu ngajar aja bahasa. Saya kira cukup karena waktunya kita tadi maju. Ya. Karena waktunya tinggal sedikit kan salahnya telat. Jadi Oke. waktunya sudah pas. Silahkan dimatikan rekamannya. Terus di live room. Jadi kami live room. Silahkan situ keluar dulu. Baik, Pak. Oke dulu. Rekamannya di Betul, Pak, ya.